Sebentar, saya bacakan dulu ya. Ini luar biasa materi kita sore hari ini. Beliau seorang dosen sebelumnya, kemudian menjadi trainer motivator terkenal, bukan hanya skala nasional, tapi juga ternyata sudah tingkat internasional ya, karya beliau banyak. Dan ada satu prestasi yang sangat luar biasa, beliau itu pemecah rekor muri, yaitu di bulan September 2009. Capaiannya yaitu peserta training terbanyak, yaitu sebanyak 18.000 peserta. Tempatnya di Istora Senayan. Kita bisa membayangkan ya, Istora Senayan penuh semua sama peserta yang ingin mendapatkan pencerahan dari seorang trainer motivator yang luar biasa, yaitu Ustadz Nakoy atau Nanang Kosim Yusuf. Dan juga beliau pendiri Yayasan Rumah Kesadaran. Jadi banyak sekali karya-karya beliau terkait dengan awareness ya. Jadi membangun kesadaran, karena disadari atau tidak, kita melakukan kebaikan-kebaikan jadi awali dari kesadaran yang kita miliki. Ya, jadi kita bisa melaksanakan ibadah dengan ringan, awalnya dari kesadaran kita. Kemudian kita mau berbagi, kita mau berbuat baik pada orang lain, itu juga awalnya dari kesadaran. Nah, tentunya masalahnya bagaimana memunculkan kesadaran itu ya, supaya dari kesadaran itu kemudian jadi pembiasaan-pembiasaan yang baik sehingga bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Dan itu nanti beliau lah pakarnya ya, pakar kesadaran, sampai beliau bikin Yayasan Rumah Kesadaran. Dan juga buku-buku beliau ternyata banyak sekali, lebih dari 10 buku ya. Nanti teman-teman bisa juga searching karya-karya beliau. Yang paling bestseller itu The Seven Awareness ya. Ayah kok bukan host? Kemudian The Heart of Seven Awareness. Bicara sayang. Ya, nanti kita simak 2 menit, ada profil slide video profil dari beliau. Kita simak, silakan. Prof. Kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Itulah kalimat yang ia tuliskan dalam buku larisnya The Seven Awareness dan 1 Minute Awareness. Pria yang terlahir dari keluarga sederhana ini, ayahnya adalah petani dan tukang becak di Losari, perbatasan Cirebon, Brebes. Selama kuliah, ia tinggal di masjid sebagai penjaga sepatu dan petugas kebersihan di masjid. Namun, ia berhasil membuktikan kepada dunia, di usianya yang ke-29 tahun, ia berhasil memecahkan rekor muri sebagai pembicara motivator dengan peserta terbanyak hingga 18.000 orang di Istora Senayan pada bulan September 2009 lalu. Sekarang, alumninya sudah tersebar di Asia seperti Hong Kong, China, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Paris di daratan Eropa. Pria muda ini sekarang sering tampil di Metro TV, MNC TV sebagai motivator. Dan dia juga ada di Radio Classy FM setiap hari Sabtu pagi. Bukunya sudah banyak menginspirasi ribuan pembaca dan alumninya, dari mulai The Seven Awareness, The Heart of Seven Awareness, Awareness of Ramadan, 21 Days to be Transhuman, dan 1 Minute Awareness. Buka hati dan pikiran. Berikan semangat yang luar biasa untuk menyambut motivator kita, penutur kesadaran Indonesia, Nanang Kosim. Luar biasa sekali.
karya-karya beliau ya. Langsung saja kita akan menyimak langsung dari Ustadz Nanang Qasim Yusuf. Dipersilakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar Ustadz suaranya. Belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang. Belum terdengar. Sudah itu. Sudah Ibu. Oke. Ya, siap. Terima kasih Ustadz. Baik ya. Lanjut. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa jalal Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Hari ini saya sangat bahagia sekali bisa menyempatkan diri bersama teman-teman yang juara tadi ya, luar biasa. Dan semoga menjelang Ramadan, Bapak Ibu sekalian, terlihat dari saya ini semoga auranya aura kasih, bukan aura kasihan ya. Bukan aura-aura yang sedih, yang frustasi, yang sedang bingung, yang sedang marah, tapi aura-aura bahagia menyambut bulan suci, bulan Ramadan. Karena kebahagiaan kita ini biasanya itu didapatkan dimulai ketika kita istiqomah. Tadi Allah berfirman, orang-orang yang bahagia itu diawali oleh istiqomah. Dan istiqomah itu dimulai dari yang namanya ya Ramadan ini. Kenapa Ramadan istiqomah? Karena Ramadan melewati satu momentum yaitu 21 hari. Dan istiqomah itu di dalam riset buku saya minimal 21 hari. Sehingga kita sama-sama belajar istiqomah di Ramadan. Salah satunya adalah istiqomah menjaga bahagia. Dan bahagianya adalah bahagia tanpa syarat ya, bukan bahagia yang bersyarat. Karena biasanya orang kebanyakan bahagianya bersyarat ya. Jadi hari ini saya mendoakan teman-teman para dewan guru, para wali murid, para murid dan para sahabat-sahabat saya, Pak Rizky dan keluarga juga sehat walafiat, sehat bahagia tanpa syarat dan selalu menjadi ya role model untuk teman-teman di Indramayu, belajar terus dari good menjadi great, dari baik menjadi hebat insya Allah. Dan ini salah satu yang penuh kebahagiaan buat kita semua, sehingga saya ingin teman-teman yang luar biasa ya, coba sekarang duduknya saya minta tidak ada yang bersandar, tegap semua, tegap, biar saya melihat apakah teman-teman ini auranya aura kasih atau kasihan ya. Jadi tegap semua dalam situasi pandemi ini. Yang kedua, wajahnya tolong dekatkan di kamera, jadi agak dekat sedikit, jadi biar terlihat menatap masa depan yang gemilang ya. Namanya sukses post COVID-19. Jadi kita sudah menyiapkan rahasia sukses menjelang berakhirnya COVID ini. Amin ya. Wajahnya dekatkan, tapi wajahnya harus wajah bahagia. Yang berikutnya kita akan tepuk tangan. Tepuk tangannya nggak boleh pelan, tapi lumayan keras, seperti sedang membangunkan ya jiwa yang lama. Salah satunya misalnya jiwa yang kalau jam 2 malam dibangunkan tapi tidur lagi ya. Sekarang kita bangunkan untuk sholat malam ya. Mungkin jiwa yang lamanya adalah sudah punya niat sedekah tapi ditunda. Sekarang kita bangunkan segerakan sedekah. Yang tadinya jiwanya adalah ingin memaafkan orang lain, tapi nanti aja deh, takutnya dia juga balik lagi sifatnya. Kita juga bangunkan jiwa kita menjadi jiwa yang baru ya menjelang Ramadan ini. Yang berikutnya, tepuk tangannya juga harus berjamaah. Jadi caranya adalah teman-teman ya, walaupun kita virtual tadi oleh sahabat kita mendoakan teman-teman kita sambil seperti ini. Jadi tepuk tangannya yang keras sambil menyapa sebelah kanannya seperti ini, senyumin, dan juga sebelah kiri senyumin. Ya, jadi harus tengok kanan dan kiri, takutnya sebelah kanan kirinya masih auranya aura apa tadi?
kasihan ya, ada yang lagi mikirin hutang, cicilan ya, beban hidup ya, masalah rumah tangga ya, banyaklah masalah-masalah ini ya. Jadi teman-teman, kita mendoakan sebelah kanan dan kiri, kemudian ya kita boleh menyebutkan ya, kita boleh menyebutkan satu atau dua nama yang mungkin sudah kenal maupun belum kenal, kita doakan karena kita semua saudara, kita ya keluarga besar hari ini. Jadi misalnya ya, Pak Ibu Fikra akan mendoakan misal Pak Imam ya, Pak Imam sehat, sukses ya, bahagia. Kemudian Bu Ratna mendoakan Ibu Syarifah misalnya ya. Ini tetangga virtual kita. Kita doakan ya. Dan terlihat dari sini siap-siap semua ya. Kalau auranya masih aura kasihan, belum saya lanjutkan ini ya. Tapi kalau sudah auranya kasih semua, siap semua, maka insya Allah kita ya berikan materi terdahsyat pada hari ini untuk teman-teman di sana ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa, siap-siap, badannya tegap semua. Kita menunjukkan kepada dunia bahwa walaupun ada pandemi, ada COVID, tapi kita strong leadership. Kita punya jiwa yang kuat, lurus, istiqomah. Lurusnya kepada Allah, istiqomah ke atas ya. Jadi tidak mudah goyah, seperti pepatah, sekali saya tancapkan jarum ke bumi, pantang saya tarik kembali. Sekali saya udah punya niat, maka bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi siap-siap wajahnya, dekatkan biar kelihatan semua. Jangan tutup ya, saya kalau ditutup nanti ya. Oke, siap-siap semuanya dengan semangat, walaupun di unmute, tepuk tangannya terlihat mana yang lemes. Nggak boleh sambil gini lemes ya, apalagi auranya kayak gini. Harus semangat ya menjelang Ramadan yang penuh bahagia ini. 1, siap-siap. 2, siap-siap ya. 1, 2, dan 3. Silakan. Oke ya. Thank you. Ternyata yang paling kelihatan di sini yang paling berat adalah ya kerja bersama-sama atau silaturahim ya, atau sukses berjamaah. Jadi saya minta sekali lagi kita mendoakan teman-teman kita semua, dan harus dengan semangat yang luar biasa nih. Nggak boleh biasa-biasa aja ya. Harus semangat yang luar biasa. Teman-teman hebat, kita mulai lagi, dan kita boleh unmute juga boleh di sesi ini, nanti di-mute lagi ya. Dan boleh sebutkan 1-2 nama, kita doakan. Misalnya Pak Zainal sukses, sehat, bahagia. Pokoknya bebas ya. Doakan namanya, dan teman-teman juga mendoakan nama yang lain. Bersiap-siap. 1, 2, dan 3. Sukses terus sehat, bahagia terus. Oke, terima kasih ya teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ya, kita juga mendoakan walaupun ada yang belum kenal ya, ada yang sudah kenal. Semoga hari ini kita jadi persahabatan bukan di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya, Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang insya Allah hatinya luar biasa ya, belum bisa share ini ya, share materi. Boleh jadi co-host nggak? Masih disable nih. Baik ya, silakan. Udah kita tes, masih belum bisa. Oh, belum bisa ya Mas? Mau share materi masih ditutup oleh hostnya. Baik ya, teman-teman yang luar biasa. Kalau di dalam rumus ala Seven Awareness, namanya orang di situasi pandemi ini, kita harus jadi orang gila positif. G-nya adalah giat. Jadi kita harus pandai memiliki waktu, mengatur waktu dengan baik. Kira-kira di Indramayu, di patrol, jamnya sehari sama nggak 24 jam? Sama ya, di Jakarta juga sama. Tapi ada mungkin di Indramayu yang setiap dia pulang kerja ambil remote, nonton TV, sampai kadang-kadang TV nonton dia. Ada nggak? Dianya tidur, TV-nya nonton ya. Berarti ditonton apa? TV ya. Kadang-kadang dia sudah pules, TV-nya sampai bosen. Setiap hari nonton nggak pernah putus ya. Itu namanya ditonton TV. Nah teman-teman, saya pernah bertanya kepada orang yang 10 terkaya di Indonesia bernama Pak Khairul Tanjung. Saya tanya, Pak Khairul, Bapak sehari jamnya berapa sih? Dia ambil kertas, dia tulis 2.4, 24 jam sehari. Saya tanya kepada ibu-ibu yang tinggal di emperan ya, di bawah terpal di Kebayoran Lama. Saya tanya, kalau ibu sehari berapa jamnya sehari? 24 jam Mas gitu. Jadi ternyata Allah kasih modal yang sama kepada kita, sehari 24 jam. Nah, oleh karena itu, pertama rumusnya adalah ya, udah bisa di-share ya. Oke, kita lihat ya. Pertama adalah tadi giat. Jadi orang sukses itu bisa memanage waktu dengan baik. Saya ya
Oke, makasih. Saya dulu adalah orang yang membuang waktu dengan baik sekali. Dulu saya adalah punya kebiasaan setiap habis subuh tidur lagi. Hari pertama, bulan pertama, tahun pertama, terus sampai melewati 3 tahun karena ngajar saya di UIN jam 11 siang. Dan sebagai dosen muda tidak ada kegiatan apa-apa sehingga tidur habis subuh sampai jam 10 siang. Apalagi pernah ikut bisnis networking, ya, bisnis multi level waktu itu kuliah. Kata mentor saya, orang sukses itu bisa bangun masjid, bangun rumah, termasuk bangun siang, ya. Jadi nggak usah siang-siang bangunnya, bebas, ya. Jadi akhirnya tidurnya siang. Tapi suatu hari nurani saya tuh diketuk bahwa ini bukan kamu deh, kamu harus berubah deh, harus berubah deh. Akhirnya saya mulai ambil laptop setiap habis subuh, saya tulis 1 jam every day, setiap hari, selama 21 hari, selama 1 bulan, selama 5 bulan, dan kemudian buku pun masuk ke Gramedia, dan kemudian hidup saya berubah pada hari ini. Semuanya dimulai pada 1 jam yang saya rubah dalam kehidupan kita, teman-teman hebat. Coba di Ramadan besok, teman-teman pilih 1 jam yang dirubah selama istiqomah 1 bulan Ramadan. Coba boleh catat ya. Yang dirubah adalah 1 jam aja. Kebiasaan menjadi Contoh, yang biasanya disapa, sekarang apa? Menyapa. Selama Ramadan, ya, yang biasanya ditraktir, sekarang apa? Mentraktir, ya. Yang biasanya dibangunkan sholat malamnya, sekarang apa? Membangunkan. Ramadan lalu, ya, sahur dibangunkan oleh istri. Sekarang saya bismillah, saya mau istiqomah 21 hari, sekarang saya mau belajar istiqomah di bulan Ramadan. Apa itu? Membangunkan istri sebelum dia bangun. Itu aja kalau istiqomah 1 bulan, insya Allah berkah. Itu baru Ramadannya ada hasil gitu. Tapi harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah, belum berhasil, ya. Nah, misalnya ada di antara kita yang punya kebiasaan yang selama Ramadan lalu kalau ketemu orang auranya aura kasihan, walaupun kalau ketemu orang curhat terus, sulit terus, ceritanya nggak pernah bahagia, sedih terus, ya. Sekarang setiap ketemu orang wajahnya wajah super senang, super bahagia, sampai orang mengatakan sekarang sudah nggak punya masalah ya, bilang aja amin. Terus setiap hari selama Ramadan ini lama-lama insya Allah, ya, berkah. Itu adalah, ya, kebiasaan sederhana menjadi Coba rubah dalam 21 hari. Coba boleh ditulis di sini menjadi apa yang ibu-ibu bapak-bapak mau dilatih selama bulan Ramadan besok. Nggak usah yang berat-berat, yang simple juga boleh. Yang biasanya ya kayak tadi, ya, dibangunkan sahurnya, sekarang membangunkan. Yang biasanya habis subuh tidur, sekarang habis subuh ngapain? Olahraga. Itu aja istiqomah 21 hari luar biasa. Yang biasanya sedekahnya, ya, di ujung-ujung Ramadan, sekarang sedekahnya selama 1 bulan gak putus. Itu selama insya Allah 1 bulan Ramadan, itu berkahnya luar biasa. Yang biasanya, ya, selalu kalau pulang ke rumah auranya aura kasihan, kelelahan dan capek, sekarang kalau masuk ke halaman rumah, taruh motornya, pasang wajah bahagia, sampai anak-anak memeluk kita mengatakan mama, ibu, ayah, ya, seneng ya. Dan kita rasakan itu selama 1 bulan Ramadan. Dan itu betul-betul luar biasa, ya. Yang biasanya menjadi ya, kita coba menjadi dan itu menjadikan kita menjadi insya Allah, ya, menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah di atas rata-rata, ya. Amin Allahumma amin. Nah, kenapa ini penting di Ramadan yang baik ini? Ini tadi bukunya yang sudah disiapkan, ya, Awareness of Ramadan. Ini di buku saya yang lain, ya, ada buku judulnya 21 hari, 21 Days to be Transhuman, ya, bahwa riset, penelitian secara, ya, ilmiah yang namanya kebiasaan itu dibentuk tanpa putus 21 hari. Dan Ramadan itu lewat 21 hari. Jadi Ramadan itu adalah bulan perubahan kebiasaan, bulan perubahan karakter. Kalau kita betul-betul istiqomah mengambil salah satu, ya, tesis atau teorinya dari buku 21 Days to be Transhuman, atau bukunya dari barat Stephen Covey, 7 Habits, atau juga Robin Sharma, ya, 21 hari. Nah, kalau di versi, ya, pesantren namanya Arba'in
40 hari lebih berat lagi. Jadi minimal 21 hari. Pak, saya maunya 40 hari, ya lebih dahsyat lagi. Minimal 21 hari. Nah, Ramadan ini 21 hari dan kita coba kebiasaan-kebiasaan baru ya. Kebiasaan-kebiasaan lama kita tinggalkan dan coba pilih 1 jam waktu yang kita kuasai untuk melatih kita menjadi pribadi yang insya Allah ya bahagia ya tanpa syarat insya Allah ya. Dan tadi moderator sudah menyampaikan bahagia tanpa syarat ini menjelang Ramadan juga buku yang saya tulis di tahun 2020 pada saat Corona sudah ada di Indonesia. Saya hadiahkan buku berjudul Bahagia Tanpa Syarat ya. Dalam keadaan apapun kita senantiasa bahagia. Nah, teman-teman yang hebat, coba tulis di kertasnya ya, Ramadan besok kira-kira apa yang mau dirubah dari di menjadi me. Yang simple juga boleh, yang biasanya disapa menyapa, ditraktir mentraktir ya, yang biasanya dibangunkan membangunkan, yang biasanya ya selalu ditelepon orang tua sekarang menelpon orang tua tanpa putus. Mungkin orang tuanya ada yang jauh ya. Yang biasanya didoakan sekarang mendoakan tanpa putus 21 hari. Yang biasanya ya dikasihani sekarang mengasihani ya. Pokoknya di menjadi me dijaga selama 21 hari tanpa putus ya. Insya Allah ya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi menjelang Ramadan dan Ramadan besok. Di dalam buku Awareness of Ramadan yang saya tulis bahwa setiap manusia itu memang awalnya bahagia. Bahagia itu dalam bahasa Inggris artinya paradise, paradiso. Paradise ini diambil dari kata-kata Al-Quran Al-Firdaus, Al-Firdaus. Karena orang Barat susah menyebutkan kata-kata Al-Firdaus, maka dia menyimpulkan menjadi paradise. Saya di BSD ada perumahan namanya Serpong City Paradise. Berarti ya rumah di Serpong yang kayak surga maksudnya gitu ya. Jadi awalnya manusia tuh hidupnya paradise, bahagia. Disimbolkan Nabi Adam alaihissalam itu awalnya bahagia di surga, tapi Nabi Adam ini melanggar larangan Allah. Kemudian Nabi Adam diturunkan di bumi sehingga Nabi Adam jatuh dalam alam penyesalan yang namanya adalah inferno, alam penderitaan. Dan Nabi Adam kemudian menyesal, kemudian taubat dengan doanya, Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunnana minal khosirin. Dan terus bertahun-tahun, ratusan tahun ya tidak dibuka pintu ampunan oleh Allah, teman-teman, luar biasa. Sampai akhirnya ya Nabi Adam menemukan satu sesi namanya purgatorio atau penyucian jiwa. Nah, Ramadan ini teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita mungkin ada di antara kita yang awalnya kita sukses, awalnya mungkin kita juga lagi senang, tiba-tiba kita sedang ada problem, lagi ada masalah, bisa juga kita sedang terjatuh ke alam inferno, alam yang kemudian sedang alami kemana-mana sedang sulit, usaha sulit, dagang sulit, ya kerja juga sulit, dan Ramadan datang sebagai bulan purgatorio, bulan penyucian jiwa. Dan semoga di Ramadan ini bukan hanya tazkiyatun nafas, tapi juga tazkiyatul badan. Kita diminta untuk sehat badannya, juga tazkiyatul fikir ya. Kita juga diminta mensucikan pikiran kita, juga tazkiyatul qalb. Kita juga diminta membersihkan hati kita sampai akhirnya tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa kita. Nah, mereka yang kemudian bisa masuki Ramadan dengan mensucikan jiwa ini, insya Allah akan kembali ke alam paradise, kembali alam bahagia seperti doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak rahmati Allah, kalau kita sekarang ini mungkin ada yang sedang ya belum selesai masalahnya, menjelang Ramadan inilah kesempatan kita untuk menyiapkan diri, dilatih langsung oleh Allah dalam 1 bulan ya. Kita menyiapkan diri dengan membersihkan keempat olah gini, dari mulai tadi tazkiyatul badan ya, kita diminta berpuasa biar sehat. Jantung yang biasanya mompanya keras sekarang agak ringan karena makanannya mulai berkurang. Syaratnya habis buka puasa jangan langsung balas dendam. Tapi kalau balas dendam lagi langsung kencang lagi jantung dia bekerja. Tapi kalau kemudian kitanya makannya juga sesuai, insya Allah setelah Ramadan kita lebih sehat lagi. Yang kedua ya,
tazkiyatul fikr. Selama Ramadan coba dilatih selalu husnuzon kepada orang lain, husnuzon kepada diri sendiri, ya, husnuzon kepada lingkungan. Insya Allah Ramadan ini bisa betul-betul berkah. Kemudian sepanjang Ramadan diniatkan tanpa putus, tidak pernah putus selama Ramadan. Kita juga tazkiyatul qalb, ya, bagaimana kita sedekah harian tanpa putus, baik itu ya baik mau 5.000, mau 2.000, mau 10.000 tanpa putus selama Ramadan. Insya Allah juga itu bagian dari tazkiyatul qalb. Dan yang terakhir adalah tazkiyatul nafas, adalah mensucikan jiwa. Bagaimana kita kemudian belajar memaafkan, bagaimana belajar mengikhlaskan. Nah, ini kalau kita belajar dalam bulan Ramadan, belajar kita memaafkan dan mengikhlaskan, insya Allah Ramadan besok itu betul-betul ringan sekali. Rasanya ya kita seperti dapatin surga sebelum waktunya, nikmat sekali. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin pernah disakiti 5 tahun yang lalu, mau Ramadan, bismillah ya Allah, besok udah Ramadan, saya maafin dia saudara kandung saya yang pernah melukai batin saya. Ya Allah, mau Ramadan, saya maafkan saudara saya, teman saya yang pernah nipu saya dalam usaha saya. Saya nggak mau nyimpan beban itu lagi ya Allah. Ya Allah, mau Ramadan, saya maafkan perilaku suami saya, walaupun pernah nyakitin saya, ya Allah, saya maafkan dia.